Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nurholis Ali Sya'bana, MKom, selaku dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya, yaitu para mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika kelas B. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam menjalankan kewajiban kita untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Wijaya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 20520110102 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas tugas yang telah diberikan kepada saya khususnya, dan kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan memberikan atau meresum ulang tentang bab 1 yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer dan Pengertian Komputer. Nanti saya akan menjelaskan secara terperinci tentang bab ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmetika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Fungsi komputer dalam prinsipnya memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya data processing atau pengolahan data, yang kedua data storage atau penyimpanan data, yang ketiga data movement, pemindahan data, dan yang keempat kontrol pengendalian. Komputer terdiri dari 3 elemen, yakni yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hardware. Hardware atau yang biasa kita sebut dengan perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata yang fungsinya adalah untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan padanya, atau dapat disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware akan dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan. Adapun macam-macam hardware, berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama input device, yang kedua process device, yang ketiga output device, yang keempat backing storage, dan yang terakhir peripheral. Setelah kita membahas elemen pada komputer yang pertama tadi yaitu hardware, selanjutnya elemen komputer yang kedua yaitu software. Kita akan membahas dan mengupas apa itu software. Software atau yang kita lebih kenal dengan perangkat lunak ini merupakan kumpulan dari beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun data atau dokumen serta arsip lainnya. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah tersebut maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer. Untuk mencapai keinginan tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak. Software itu tidak bisa dirakit, hanyalah sebuah program komputer.
Setelah kita mempunyai hardware pada komputer, maka selanjutnya kita harus memasang atau menginstal software ke dalam komputer. Sebuah komputer tanpa adanya software tidak akan berfungsi secara baik. Software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 jenis bagian. Di antaranya adalah sistem operasi, program aplikasi, bahasa program. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem operasi. Sistem operasi atau operasi sistem adalah software yang pertama kali harus diinstal terlebih dahulu ke dalam komputer, yang menjadi salah satu perangkat lunak yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras dan menjalankan aplikasi perangkat lunak di dalam suatu sistem komputer. Jenis-jenis software yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah software atau perangkat lunak komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Jika sistem operasi komputer misalnya Windows dapat berfungsi untuk melakukan operasi dasar, program aplikasi tertentu bisa kita tambahkan dengan cara menginstalnya terlebih dahulu. Untuk melengkapi kemampuan sistem operasi komputer untuk melakukan tugas-tugas yang lebih spesifik. Jenis software yang terakhir yaitu bahasa pemrograman. Pasti banyak orang yang menanyakan, apa sih manfaat belajar bahasa pemrograman itu? Jawabannya adalah bahasa pemrograman akan membantu kita untuk memahami bahasa komputer dan juga dapat menghasilkan dan membuat situs yang sesuai dengan bisnis yang sedang kita kembangkan. Memahami bahasa pemrograman memungkinkan Anda untuk membuat website sendiri sesuai dengan keinginan kita. Meskipun saat ini sudah banyak pengembang yang menawarkan jasa pembuatan website, akan tetapi tidak semua hal dapat dilakukan. Misalnya, apabila sewaktu-waktu kita akan mengganti tampilan website, kita tidak bisa menggantinya sendiri. Disinilah begitu pentingnya mempelajari bahasa pemrograman. Contoh bahasa pemrograman yang populer adalah Java, yang dapat dijalankan di berbagai macam platform, mulai dari komputer hingga mobile. PHP, bahasa komputer yang paling banyak digunakan di Indonesia. C, bahasa komputer tertua yang menjadi cikal bakal munculnya bahasa yang lainnya seperti C++ dan Java. Yang keempat, Visual Basic untuk mengembangkan dan membuat software berbasis Windows, dan juga yang terakhir yaitu Python untuk membantu aplikasi berbasis web dan berbasis mobile. Adapun fungsi bahasa pemrograman yaitu 1. Sebagai komunikasi antara operator dengan komputer atau mesin. Yang kedua adalah sebagai media programmer untuk mengembangkan aplikasi. Yang ketiga adalah sebagai media pengguna untuk mengoperasikan komputer. Bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang memerintahkan mesin komputer dengan menggunakan kode biner tertentu. Yang kedua adalah bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah bahasa yang memerintahkan komputer menggunakan kode-kode singkat. Yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah pemrogramer atau bahasa pemrograman yang hampir sama dengan bahasa manusia. 4. Bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah perpaduan antara bahasa tingkat rendah dengan bahasa tingkat tinggi. Fenomen komputer terakhir yang kita akan bahas adalah brainware. Ketika membaca atau mendengar kata brainware, kita pasti akan berpikir bahwa istilah itu berhubungan dengan komputer. Ya, kita tidak salah. Tapi sebenarnya apa sih pengertian brainware itu? Dan apa hubungannya dengan software dan hardware? Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari brainware. Secara sederhana, pengertian brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dengan kata lain, brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Brainware sering disebut juga dengan perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi hardware dan software. Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa dioperasikan dan dijalankan. Inilah yang menyebabkan jika brainware, software, dan hardware tidak dapat dipisahkan,
dan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Secara umum, brainware dapat dibagi menjadi dua komponen yang bertugas dalam mengoperasikan dan mengelola setiap elemen dalam komputer. Berikut ini adalah beberapa komponen brainware tersebut. Yang pertama, hardware engineer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perangkat keras komputer. Mereka bertanggung jawab dalam mengembangkan metode atau teknik terbaru dalam pembuatan hardware, sehingga nantinya akan menghasilkan produk baru yang lebih dari sebelumnya. Yang kedua adalah software engineer, adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang jaringan komputer. Mereka bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan teknik-teknik terbaru di bidang jaringan komputer. Itulah materi singkat tentang pengertian komputer beserta komponen-komponennya. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian komputer, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sejarah dan perkembangan komputer. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah komputer berkaitan erat dengan perhitungan aritmetika. Jadi, pada zaman dahulu, fungsi komputer adalah sebagai alat bantu untuk manusia dalam berhitung. Seorang pakar aritmetika yang bernama Charles Babbage asal Inggris merupakan orang pertama di dunia yang berani berkirim surat pada para ahli di kerajaan Inggris untuk mengembangkan alat hitung mekanik, yakni komputer. Pemikiran tersebut ia tuangkan di dalam surat yang berjudul catatan tentang penggunaan mesin pada perhitungan astronomi dan tabel matematika. Surat tersebut dia kirim pada tanggal 14 Juni 1822. Ide Charles tersebut dilatar belakangi oleh persoalan kesalahan orang-orang pada zaman dahulu dalam menghitung meskipun telah menggunakan tabel matematika. Karena permasalahan ini, dia ingin mengembangkan mesin hitung secara mekanik yang terinspirasi dari perkembangan hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Shakespeare, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Sejak saat itu, Charles terus berupaya mengembangkan mesin komputer agar dapat diprogram dan digunakan oleh manusia yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan komputer. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini. Komputer sekarang memanglah telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Perkembangan komputer dibagi menjadi 4 generasi. Berikut ini akan saya sampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama yaitu sejarah komputer pada generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum yang terjadi pada 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disingkat menjadi ENIAC merupakan salah satu contoh komputer pada generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh Caspar X. Kirk dan John Mauchly di Universitas Pennsylvania. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar sehingga dalam peletakannya memerlukan ruangan seluas 500 meter persegi. Dengan menggunakan 75.000 relay dan saklar serta menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 20 ton dengan 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah yang pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruangan yang sangat luas. Yang kedua, membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketiga, membutuhkan daya listrik sangat besar. Yang keempat, kapasitas penyimpanan sangat kecil. Dan yang terakhir, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik
dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Selanjutnya adalah sejarah komputer pada generasi yang kedua, menggunakan transistor yang terjadi pada 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Bahasa pemrograman setelah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ren dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer pada generasi kedua untuk memproses informasi dan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer pada generasi kedua yaitu: yang pertama, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang kedua, mampu memproses secara real time dan real sharing. Yang ketiga, kinerjanya lebih cepat. Yang keempat, daya listrik lebih kecil. Dan yang kelima, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya adalah sejarah komputer pada generasi ketiga yang menggunakan integrated circuit yang terjadi pada 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Pada generasi sebelumnya, transistor membuat kinerja komputer menjadi cepat panas. Hal inilah yang ditinggalkan pada generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu listrik yang digunakan lebih hemat. Yang kedua, software lebih meningkat. Yang ketiga, harga makin terjangkau. Dan yang keempat, kapasitas memori lebih besar. Dan yang kelima, kecepatan menggunakan PIC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang kelima, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi keempat yang digunakan adalah mikroprosesor yang terjadi pada tahun 1971 sampai dengan sekarang ini. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer pada generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Si mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu pada tahun 1971. IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer pada generasi keempat adalah: yang pertama, dapat menggunakan LCI, Large Scale Integration. Yang kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga adalah dipasarkan pada sektor perorangan. Yang keempat, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Itulah materi tentang pengertian komputer dan sejarah perkembangannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi kita semua.
Jangan lupa like, comment, and subscribe apabila Anda menyukai video ini. Sekian dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan dalam materi ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penyampaian materi selanjutnya saya bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi. Wisabilil haq astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.